Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bernilai.id. Kali ini kita akan belajar bilangan bulat part 2. Materinya perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, anak-anak semua, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tidak lupa saya mengingatkan untuk kita semua agar selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, baik sebelum ataupun setelah kita melakukan aktivitas, baik di rumah ataupun di luar rumah. Selalu menggunakan masker jika bepergian, karena kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya, puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat. Kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya, anak-anak, langsung saja materi kita mengenai perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, let's go. Ya, pertama perkalian. Ini kalian sudah pernah belajar pasti perkalian ketika di sekolah dasar ya, atau di madrasah ibtidaiyah. Jadi ini hanya mengulang saja apa yang diajarkan waktu kalian masih SD atau MI. Pertama, menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya. Perhatikan uraian berikut. Ada 2 dikali 4. Nah, perkalian 2 dikali 4, 2 kalinya 4. Oke ya. Bisa dilihat di sini, 2 kali 4 itu 2 kalinya 4. Jadi 4-nya itu ada 2. 4 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 8. Nah, begitu juga dengan di bawahnya, 2 dikali 3. Atau 2 kalinya 3. Artinya 3-nya ada 2. 3 ditambah 3, 6. Oke, 2 kali 2, 2-nya ada 2. 2 tambah 2, 4. 2 kali 1, 1-nya ada 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan 2 dikali 0, ya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kita lihat. Nah, oke. Ini 4 ke 3 itu kurangi 1, 3 ke 2 kurangi 1, 1 ke 0 itu kurangi 1. Nah, keterangannya 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, 2 itu nilainya positif, 1 itu nilainya positif. Nah, maka 2 hasilnya positif. Jadi kesimpulannya, positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif gitu. Oke. Sekarang lagi 2 dikali minus 1. Jadi minus 1-nya ada 2. Minus 1 ditambah minus 1. Hasilnya minus 2. 2 dikali minus 2. Minus 2 ditambah minus 2. Minus 2-nya ada 2. 2 dikali minus 3. Minus 3-nya ada 2. Minus 6. 2 dikali minus 4. Minus 4-nya ada 2. Minus 8. Nah, keterangannya di sini 2 dikali minus 4. Hasilnya tadi minus 8. 2-nya itu positif ya. 4 ini negatif, negatif 4. Nah, hasilnya itu negatif 8. Nah, positif dikali negatif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Lagi. Nah, oke, lagi. Minus 2 dikali minus 1. Oke, minus 2 dikali minus 1. Minus 1-nya, oke, minus 2-nya keluar. 2 dikali minus 1, atau minus 1-nya ada 2, hasilnya adalah 2. Oke, minus 2 kali minus 2 hasilnya adalah 4. Minus 2 kali minus 3 hasilnya adalah 6. Minus 2 kali minus 4 hasilnya adalah 8. Nah, keterangannya negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah 6. Nah, jadi negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi 2 kali 3 itu 6. Negatif kali negatif itu positif. Jadi kesimpulannya negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Gitu. Lagi. Nah, lagi negatif 2 kali 4. Nah,
negatifnya dikeluar, 2 kali 4. Jadi 4-nya ada 2, 4 tambah 4, 8, ada negatif di depannya, negatif 8. Begitu juga ke bawahnya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, keterangannya jadi negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Kesimpulannya negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Nah, lanjut sekarang ke sifat-sifatnya dari perkalian bilangan bulat. Pertama, bilangan bulat itu perkalian bilangan bulat itu bersifat tertutup. Apa itu bersifat tertutup? Artinya adalah negatif 3 dan 2 itu adalah bilangan bulat, dan negatif 6 adalah bilangan bulat. Maka bila A dan B adalah bilangan bulat, maka perkaliannya adalah hasilnya juga bilangan bulat. 3 dan 2 bilangan bulat, dikalikan hasilnya 6. 6 adalah bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat dikali bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, itu maksud dari bersifat tertutup. Oke. Kedua ada bersifat komutatif. Apa itu bersifat komutatif? Nah, bersifat komutatif itu maksudnya adalah ketika dia perkalian itu dibalik, yang di depan jadi belakang, belakang jadi depan, itu hasilnya sama saja. Jadi misalkan negatif 4 dikali 5, itu hasilnya negatif 20. Kita balik nih, 5 awalnya di belakang jadi depan, 5 dikali negatif 4 yang awalnya di depan, kita taruh di belakang. Nah, hasilnya sama, negatif 20 juga. Nah, itu maksud dari komutatif. Ya, negatif 4 kali 5 itu sama saja dengan 5 dikali negatif 4. Jadi kesimpulannya bila A dan B bilangan bulat, maka A dikali B itu sama saja atau sama dengan B dikali A. Dibalik hasilnya sama saja. Oke ya. Yang C, sifat perkalian bilangan bulat adalah unsur identitas atau netral. Nah, unsur identitas atau netral di sini adalah jika ada perkalian dengan 1, itu maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 dikali 2 ya 2. Negatif 2 kali 1 ya negatif 2. Jadi bilangan bulat apapun dikalikan 1, hasilnya ya bilangan bulat itu sendiri. Oke, kesimpulannya bila A adalah bilangan bulat, maka A dikali 1 hasilnya adalah A. Mau berapapun dikali 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 juta dikali 1 ya 1 juta. Negatif 1000 dikali 1 ya hasilnya negatif 1000. Dikali 1 hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Itu unsur identitas atau netral. Nah, ada lagi sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Apa ini maksudnya sifat asosiatif? Nah, di sini ada 2 dikali minus 3 dikali minus 1. Ini hasilnya adalah 6. Oke, nah 2 dikali minus 3 kali minus 1 hasilnya 6. Nah, ini maksudnya adalah ketika ada perkalian 3 perkalian, ada 2 perkalian ya, 2 kali minus 3, dan ini minus 3 kali 1. Nah, ini maksudnya asosiatif adalah kalian boleh mengerjakan yang depan atau yang belakang terlebih dahulu, hasilnya sama saja. Misalkan dari depan, 2 dikali minus 3 hasilnya adalah minus 6. Lalu minus 6 baru dikalikan dengan minus 1, hasilnya 6. Atau kita mulai dari belakang, yang ini dulu, negatif 3 kali negatif 1, hasilnya adalah 3. 3-nya dikalikan dengan 2 yang tadi ada di depan, hasilnya adalah 6. Jadi sama saja, mau dihitung yang depan dulu atau yang belakang dulu, itu hasilnya sama. Itu maksudnya asosiatif. Ini ya kesimpulannya, bila ada 3 bilangan bulat, ada A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikali B dikali C. Ini dilihat A sama B dulu yang dikerjakan, karena diberi tanda kurung, itu sama saja dengan B kali C nya dulu yang kita kerjakan. Itu jadi sama saja mau yang kerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu, itu hasilnya sama. Nah, itu sifat asosiatif. Ada lagi sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, maksudnya apa nih? Sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, misalkan ya ada ini ada A nya itu minus 2, ada B nya itu 2, ada C nya itu minus 3. Kayak B ditambah C 2 ditambah minus 3 itu hasilnya minus 1.
Jadi A dikali B ditambah C. A dikali B ditambah C. Berarti B tambah C nya dulu ya. B ditambah C nya itu tadi minus 1. Minus 1 dikali A, A nya minus 2. Minus 1 dikali minus 2 itu hasilnya 2. Oke, hasilnya 2. Nah, di sini sifat distributif itu nah ini A dikali B berapa? A dikali B itu hasilnya adalah minus 2 kali 2 minus 4. Terus A dikali C, minus 2 sama minus 3 dikali hasilnya 6. Nah, A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B nya negatif 4 ditambah A dikali C nya 6. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2. Sama saja, A dikali dalam kurung B ditambah C sama A dikali B dalam kurung ditambah A dikali C hasilnya 2. Sama saja. Ini maksudnya sifat distributif. Jadi gini, ini lihat ya, yang bawah ini, A dikali B ditambah C dalam kurung itu sama dengan A dikali B dulu, berapa hasilnya, ditambah A dikali C. A dikali C itu hasilnya sama. Ini kesimpulannya sama kayak tadi. Bila ada 3 bilangan bulat A, B, dan C, maka A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B dalam kurung ditambah A dikali C. Gitu. Nah, ada lagi sifat distributif terhadap pengurangan. Ini sama kayak tadi, cuman bedanya tadi B ditambah C, ini B minus C, sama saja. Nah, itu untuk perkalian. Ini ada soal ya, ada soal perkalian. Ada 2 dikali minus 4, ada minus 3 dikali minus 3, ada 2 dikali minus 2 dikali minus 3, ada minus 3 dikali minus 2 dikali minus 4. Nah, ini soal ini ada 4, nanti dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Lalu nanti akan ada kalian bisa upload di menu penugasan ya, menu penugasan yang paling baru. Nanti akan saya bikin saya buat di e-learning. Ini soalnya yang perkalian ada 4 soal. Oke, ini soal nomor 1, 2 sama 1, 2, 3 dan 4 untuk perkalian. Nanti untuk pembagian juga ada lagi. Ini soal untuk perkalian ada 4. Oke ya. Lanjut sekarang ke pembagian. Oke. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Oke. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Oke, kita lihat. Perhatikan uraian berikut. 3 dikali 4, 3 kalinya 4, berarti 4-nya ada 3. 4 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya adalah 12. Nah, di lain pihak atau di lain sisi, 12 dibagi 3, itu hasilnya sama dengan 4. Nah, atau dapat ditulis 3 dikali 4 itu 12, maka 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. 12 dibagi 3, maka hasilnya ini nih, 4. Atau misalkan 12 dibagi 4, 12 kita bagi 4, hasilnya adalah ya 3 ini. Gitu. Jadi pembagian itu adalah kebalikannya dari perkalian atau inverse dari perkalian. Nah, kesimpulannya bila ada A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C, maka B dikali C itu sama dengan A. Oke. 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Tuh. Oke, kita lihat lagi. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Kenapa? Karena 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Nah, ini positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif. Oke, yang kedua, negatif 16 dibagi negatif 4, hasilnya negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah 16. Nah, ini positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Lagi, yang ketiga, negatif 10 dibagi 5, hasilnya adalah negatif 2. Kenapa? Sebab 5 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 10 dibalik. Nah, ini negatif dibagi positif, negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Yang keempat, negatif 8 dibagi negatif 2, hasilnya 4. Kenapa? Karena
Negatif 2 dikali 4 hasilnya adalah negatif 8. Di sini negatif dibagi negatif ya. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Gitu. Ada lagi pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalkan ada 5 dibagi 0. Hasilnya adalah P. Maka 0 dikali P hasilnya adalah 5. Nah, ada nggak P nilai berapa ini yang supaya dikali 0 hasilnya 5? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi 5 dibagi 0 itu untuk setiap bilangan bulat A, jika dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Coba nanti kalian coba di kalkulator ya, di HP ataupun kalkulator manual biasa, berapapun dibagi 0 itu pasti akan tidak terdefinisi, tidak akan ada hasilnya. 5 dibagi 0, 10 dibagi 0, 1 juta dibagi 0 itu tidak bisa ya, tidak terdefinisi. Nanti kalian coba sendiri di kalkulator kalian masing-masing. Nah, pembagian bilangan bulat oleh 0, misalkan kalau tadi kan dibagi 0, sekarang 0 dibagi 3 hasilnya adalah N misalkan. Adakah pengganti N yang memenuhi? Ada, yaitu 3 kali N sama dengan 0, N nya adalah 0. Jadi kalau 0 dibagi berapapun itu hasilnya 0 ya. Bilangan bulat A berlaku untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. 0 dibagi berapapun ini hanya kita ganti apapun, berapapun nilainya itu sama dengan 0. 0 dibagi 10 itu ya 0. 0 dibagi minus 0, 0 dibagi minus 9 ya hasilnya adalah 0 gitu. Nah, ini untuk pembagian ada 4 soal juga. Jadi tadi perkalian ada 4 soal, sekarang pembagian juga ada 4 soal. Hitunglah nilai dari 24 dibagi 8. Hitunglah nilai dari 15 dibagi negatif 3. Hitunglah nilai dari negatif 20 dibagi negatif 4. Dan hitunglah nilai dari 0 dibagi negatif 3. Ada 4 soal juga ya, nanti kerjakan juga. Perkalian ada 4, pembagian ada 4. Lalu operasi hitung campuran. Oke, ada aturan-aturannya. Pertama, operasi penjumlahan dengan pengurangan itu memiliki sifat yang sama kuat, yang mana artinya operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, kita lihat yang di sebelah kiri itu yang mana. Kalau yang sebelah kiri penjumlahan berarti kerjakan yang penjumlahan dulu. Kalau yang sebelah kiri pengurangan maka kerjakan yang pengurangan terlebih dahulu. Aturan yang kedua, perkalian dan pembagian memiliki sifat yang sama kuat, yang mana operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang perkalian dan pembagian juga sama kuat. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian, lihat dulu yang sebelah kiri yang mana. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu. Ketiga, operasi perkalian dan juga pembagian itu lebih kuat, memiliki sifat yang lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi artinya operasi pembagian dan juga perkalian itu wajib dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan juga pengurangan. Oke. Pembagian dan perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu sebelum nanti kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Oke ya. Jadi urutannya perkalian dan pembagian dulu, baru nanti penjumlahan dan pengurangan. Nah, tuh. Lalu yang terakhir ada operasi yang berada dalam kurung itu wajib dikerjakan terlebih dahulu. Jadi nanti yang di dalam kurung mau apapun operasinya, mau pembagian, pengurangan, penjumlahan atau perkalian, ketika dia ada di dalam kurung maka dia wajib dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Pertama, tentukan hasil dari 10 dibagi 2 dalam kurung ditambah 2 dikali negatif 5 di kurung dikurangi 2 atau negatif 2. Nah ini, sebelum mengerjakan contoh soal di atas, ingat atau pastikan untuk mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi ini di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, ini di dalam kurung juga dikerjakan terlebih dahulu. Maka pertama adalah kerjakan ini. 10 dibagi 2 berapa? 5. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lalu ini 2 dikali negatif 5.
hasilnya adalah negatif 10. Oke ya, jadi 5 ditambah negatif 10 dikurangi 2 atau negatif 2. Nah ini ada positif penjumlahan, ada negatif atau pengurangan, maka yang dikerjakan adalah yang di kiri terlebih dahulu, artinya yang ini terlebih dahulu. Maka 5, nah ini pada positif ada negatif, ketemunya jadi negatif. 5 negatif atau dikurangi ya, dikurangi 10 dikurangi 2. 5 dikurangi 10 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 7. Lanjut, hitunglah hasil dari operasi hitung bilangan dari 20 ditambah 56 dikali 48 dikurangi 216 dibagi 9. Nah ini nggak ada kurung nih, ini nggak ada kurung. Jadi kalau nggak ada kurung, ingat ya, pastikan untuk mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Ya, jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian dulu nih. 56 dikali 48 berapa? Dan 216 dibagi 9 hasilnya berapa? Nah, kita kasih kurung supaya lebih mempermudah. Kasih kurung yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Oh, berarti 56 sama 48 dikali, kasih kurung. 216 dibagi 9 kita kasih kurung. Nah 20 ditambah 56 kali 48 2688 dikurangi 216 dibagi 9 hasilnya 24. 20 tambah 2688 dikurangi 24 hasilnya adalah 2684 gitu. Nah contoh ketiga, hitunglah operasi hitung campuran bilangan dari negatif 8 dikurangi 6 dikali negatif 72 dibagi 16 dikurangi 10. Oke, ingat pastikan untuk mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Sama karena ini nggak ada dua bilangan yang dikurung ya, jadi nggak ada yang harus dikerjakan lebih dahulu. Ingat untuk pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Jadi perkalian terlebih dahulu, maka ini oke. Nah, maka negatif 6 dikali negatif 72 ini kita kasih kurung. Hasilnya adalah negatif 432. Lalu ada pembagian. Nah, pembagian dulu. Negatif 432 dibagi 16. Hasilnya adalah negatif 27. Baru ini negatif 8 dikurangi negatif 27 dikurangi 10. Negatif 8. Nah, ini negatif sama negatif, hasilnya positif. Negatif 8 ditambah 27 dikurangi 10 hasilnya adalah 9. Oke, itu untuk operasi hitung campuran. Sekarang ada soal untuk operasi hitung campuran sama dengan perkalian dan pembagian, ada 4 soal juga. Hitunglah nilai dari 2 tambah 3 kali 2 dikurangi 4. Hitunglah nilai dari 3 ditambah 9 dibagi negatif 3 dikurangi 5. Hitunglah nilai dari 9 dikurangi 5 dibagi 2 ditambah 4 kali 3. Lalu hitunglah nilai dari negatif 8 ditambah 5 dikali 36 dikurangi 6 dikurangi 9 dalam kurung. Oke, ada 4 soal juga untuk operasi hitung campuran. Jadi jumlahnya ada 12 soal. 4 soal perkalian, 4 soal pembagian, dan 4 soal operasi hitung campuran gitu. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Silahkan ditonton videonya, dipahami. Kalau memang belum mengerti bisa ditanyakan di komentar atau chat WA saya langsung. Nanti akan saya jelaskan kalau memang ada yang belum mengerti. Silahkan dikerjakan tugasnya nanti bisa dikerjakan sampai hari Selasa besok jam 11 malam. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen atau share. Terima kasih semua. Semoga bisa dipahami. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.